Siapa yang mencuri dana anak 2 miliar? Ya, dia tidak mau memberitahu keberadaan dana anak 2 miliar juga berkata, kecuali seseorang bisa mengalahkannya, jika tidak, dia tidak mengatakan apa-apa. Ya, aku akan bermain dengannya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Sampah dari dana anak kau berani bicara seenaknya di depanku. Zhang Feng, siapa yang memberimu keberanian? Aku senang. Apakah kau tidak sehebat yang kuinginkan? Dana anak 2 miliar itu kau tidak akan pernah tahu. Hentikan omong kosong. Aku akan bertaruh denganmu satu. Aku menang. Kau beritahu keberadaan UNICEF 2 miliar. Kau bertaruh denganku. Tergantung apakah kau memiliki kualifikasi. Ada 6-6. Ini 1 poin. Masih punya kemampuan? Bagaimana cara mainnya? Turun. Silakan lakukan saja. Lempar dadu saja. Selama kamu bisa mengocok angka lebih kecil dari ini, kamu menang. Ah, naga di langit. Di dunia ini seseorang benar-benar mengocok naga di langit. Siapa kamu? Kamu kalah. Cingran, sebagai kakak, aku mohon padamu, pulanglah bersamaku. Waktu kecil, aku ingin memiliki rumah. Sayangnya tidak. Sekarang aku sudah dewasa. Aku tidak membutuhkannya. Jadi tolong pulang. Kau tersesat, itu kecelakaan. Cingran, apakah kau lupa? Ibu dulu sangat menyayangimu. Sebelum ibu meninggal, dia sangat berharap menemukanmu. Apakah kau ingin ibumu meninggal dengan tenang? Oke, aku akan pulang bersamamu. Itu sungguh bagus. Ibu, andai saja roh di surga tahu, dia akan sangat bahagia. Kakak keempat, ini kasino kami. Ayo beli besar dan beli kecil, pasang lalu pergi. Mekar tibar, kasih uang, kasih uang. Qingzhou adalah kota landau. Keluarga besar pada dasarnya bergerak di industri landau. Kami memiliki 2 kasino di keluarga Chu. Kakak, kenapa kau bicara dengan gadis liar ini? Mungkinkah nanti kau ingin dia ikut mengelola kasino? Itu dia hanya gadis liar dari desa. Kurasa dia belum pernah menyentuh kartu. Jika dia mengelola kasino dalam waktu kurang dari 3 hari, kau akan kehilangan semuanya. Diam kau bilang begitu tentang adikmu. Kakak kedua dan kakak ketiga, jangan khawatir. Nanti, aku bisa mengajari kakak Cingran 1000 teknik. Dan aku juga akan membantu dia mengelola semua tentang keluarga Chu. Dia sudah punya bagian. Aku berbeda, aku hanya orang luar. Bah, semua tentang keluarga Chu, semua hasil kerja keras kami. Apa hubungannya dengan dia, dik kau? Tidak pernah orang luar. Kami punya bagian di keluarga Chu ini. Akan selalu ada untukmu. Tuan muda tertua tidak baik. Kasino hari ini kedatangan seorang master 1000. $100 sudah memenangkan 8 juta dari kasino kita. Harus terus menang, kasino tidak tahan lagi. Tuan macam apa yang begitu kuat? Apakah kau sudah tahu dari mana asalnya? Masih diperiksa. Sia-sia. Antar kami ke sana. Ya. Beli dan pergi, silakan pasang taruhan. Wanita cantik, kupikir kau harus bicara dengan bosmu. Buka batas merah. Main seperti ini, sungguh membosankan. Kakak besar langsung pasang macan, itu odds 36. Ini gila, kakak besar sudah menang 9 kali berturut-turut aku dan dia. Semua gila, bagaimana macan bisa begitu bagus? Gadis liar, aku lihat jika kau kalah yang ini, kita harus bayar 4 juta. Aku yakin kau belum pernah lihat uang sebanyak ini seumur hidupmu. Ini konyol mungkin. Uang yang pernah kulihat lebih dari yang pernah kau impikan. Berani kau membuangnya? Jika kau tidak tahu, kukira kau itu dewa judi. Oke, lihat baik-baik. Silakan, wanita cantik. Bukan uangmu yang kau kalahkan. Apa yang kau takutkan? Buka. Buka.
Aku ambil. Tuan muda tertua. Aku yang menyetir, boleh? Yo, ini putra sulung keluarga Chu. Tidak apa-apa. Terserah kau. Tunggu. Kamu. Sekarang siap dibuka. Macan tutul. Ya, Macan tutul, ya. Aku kenal kamu adalah Wang Qing, tangan petir dari Provinsi Timur. Wang Qing si petir. Di belakangnya adalah keluarga Liu yang terkenal di Landau. Kenapa dia membuat masalah dengan kita? Aduh, ini sulit. Kakak kedua dan kakak ketiga, jangan khawatir. Ada aku dan Kak Cingran di sini. Apa gunanya gadis liar ini? Ya, benar. Kita hanya akan kalah lebih parah. Pada akhirnya, aku hanya bisa mengandalkanmu, adik. Keluarga Cumu, apa ada hal lain yang bisa kamu mainkan? Jika tidak, sepertinya aku akan menyatakan bangkrut. Segera pelunasan. Kenapa kamu takut kalah dari kakak besar kami? Tangan petir ini punya kekuatan. Kakak besar, aku khawatir tidak tahan. Tangan petir, kamu ada di stand taruhan kami. Telah memenangkan lebih dari 10 juta chip. Ini untuk menghormatimu. Kamu pergi, bagaimana? Begitu katanya. Seolah-olah kamu memberikannya padaku, aku memenangkannya sendiri. Itu dia, mau kita pergi. Sangat sederhana. Kamu Tuan Chu, di luar kasino bersujud 3 kali di depan umum dan sebut dirimu sampah. Nah, gitu. Jangan keterlaluan. Kamu mencari mati. Tangan petir keluarga Chu kami sepertinya tidak punya dendam padamu. Kenapa repot-repot bersikap agresif? Aku senang, oke? Jadi kamu tidak memberi muka pada keluarga Chu. Kakakku baru saja bilang, kecuali kamu bersujud di depan umum di luar kasino, akui bahwa kamu tidak berguna jika tidak ada negosiasi. Kurang ajar. Kalau begitu maka keluarga Chuku aku akan menemanimu bertaruh hidup mati hari ini. Potong. Hanya mengandalkan sampah keluarga Chu sepertimu. Kau pantas bertaruh denganku? Aku bisa meremasmu sampai mati dengan tanganku. Sombong. Sombong, mungkin. Aku sangat sombong hari ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau tidak puas? Ayo bertaruh denganku. Kalau begitu jangan omong kosong. Ayo, bagaimana cara bertaruh? Di wilayahmu. Kau yang berhak memutuskan. Kau bisa bertaruh apapun yang kau mau. Teknologi saringan Ruyan adalah yang terbaik. Oke, sederhana saja. Lempar saringan ukuran taruhan menang atau kalah. Aduh, Curuyan hanya bisa melempar pilar langit petir. Pasti lebih kuat kakak. Biarkan aku yang maju. Enyah kau gadis liar. Apa yang mau kau katakan? Kau kembali, kau mau membuat kita terbunuh. Kakak keempat, urusan di sini terlalu dalam. Kau tidak mengerti. Lihat saja sekeliling. Kakak Cingran, jangan khawatir. Lemparan dadu ini adalah kekuatan keluarga Chu, kita pasti bisa menjepitnya. Oke, kekuatan kan, lempar dadu. Jika aku kalah, aku menyimpan semua chipku berbalik dan pergi. Jika kau kalah, kasino ini milik kami. Kenapa? Kenapa kau kalah? Kau tidak perlu membayar apapun, kami kalah. Kami membayar kasino. Kau juga bisa berjudi pelan-pelan, hanya butuh waktu sedikit lebih lama. Kami tidak peduli. Kau? Bagaimana bisa berhasil? Oke, Jangan khawatir kakak, aku siap untuk itu. Ruyan bergantung padamu. Kakak, aku bisa mengatasinya. Wang Qing optimis hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Benarkah? Aku lihat saja. Total ada 6 dadu. Kami tidak lebih besar dari kecil. Siapa yang punya ide kecil? Siapa yang menang? Berani? Temani sampai akhir. Oke, kau lihat saya.
Oke. Ruyan bagus. Optimus mungkin tidak menang. Diam, kamu gadis liar, tidak bisa melakukan apa-apa. Masih bicara omong kosong, kenapa kamu tidak datang? Tidak apa-apa jika kamu tidak punya kemampuan. Selalu iri, adek. Percaya atau tidak? Oke, berhenti bertengkar. Optimus, Wang Qing, kamu kalah. Kamu tidak menyangka kami punya lebih banyak ide daripada yang lain. Itu yang memiliki lebih sedikit ide. Apakah saya kalah? Tentu saja, ya. 6 dadu, poin 1. Apakah ada yang lebih kecil dari ini? Kamu masih keluarga Landau, tidak pernah melihat dunia. Apakah 1 poin hebat? Aku akan tunjukkan padamu apa itu legenda. Transposisi. Buka mata baik-baik. 0 poin, kamu kalah. Bagaimana mungkin? Kamu kalah. Cepat selesaikan prosedur serah terima kasino. Apa yang kamu lakukan? Kasino ini adalah sumber kehidupan keluarga Chu. Jika hilang keluarga Chu, kita akan bangkrut, kakak. Benar, jika ayah tahu kita kehilangan kasino, ayah akan marah besar nanti. Apa yang harus kita lakukan, kakak? Kakak. Apa yang kamu lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tuan Chu, kamu bicara. Apakah kamu mencoba mengingkari? Tuan Chu, kamu mau berjudi lagi? Apa maksudmu? Bukankah kamu juga punya kasino? Apa kamu benar-benar akan membunuh mereka semua? Kamu. Tidak mau, jangan memaksakan. Wang Qing ini terlalu menipu orang. Ini memaksaku untuk melakukannya. Baik, aku janji padamu. Kakak dan Perdana Menteri tidak boleh masuk. 4. Kakak bijaksana. Silakan, daripada apa? Aku merasa bebas. Kamu baris. Wang Qing punya ribuan terlalu tinggi. Lebih rumit, semakin kecil peluang kita menang. Baiklah, poker kalau begitu. Semua orang ambil 1 untuk bandingkan besar. Asekop adalah yang terbesar. Bagaimana? Tidak apa-apa, terserah kamu. Tapi mari bertaruh, itu membosankan. Atau bagaimana kalau kita tambah uang lagi? Hadiah apa? Jika aku kalah, kembalikan kasinomu dan semua chipmu. Potong jari tengah pada saat yang sama, dan sujud padamu dan mengaku. Bagaimana jika aku kalah? Tuan Chu, jika kamu kalah, tentu saja juga potong jari tengah. Beri kami 3 sujud. Bagaimana hasilnya, Tuan Chu? Apakah kau punya keberanian untuk mengambilnya? Kau sudah keterlaluan. Kakak, kau tidak bisa menjanjikan mereka. Ya, kakak. Oke. Aku akan mengambilnya. Oke. Berani, ayo kita mulai. Hal yang paling aku benci dalam hidup adalah berjudi dengan nyawa. Kenapa begini? Potong kartu. Kegelapan cencang tekniknya cepat, pantasan tangan petir. Tuan Chu, aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Beraninya kau bertanding poker denganku. Aku tidak sabar melihatmu bersujud padaku, mengibas-ngibaskan ekor seperti anjing. Masih anjing liar. Kalian sudah keterlaluan. Kakak, biarkan aku yang melakukannya. Tidak, silakan. Kau adalah master dan aku biarkan kau. Kau hisap dulu. Oke. Kakak tidak bisa hisap yang ini, hisap ini. Apakah gadis ini seorang master? Pergi, kau bahkan tidak tahu kartumu. Omong kosong apa yang kau bicarakan di sini? Apakah kau ingin kakak kalah? Apa yang kau tahu?
Kakak percaya padaku, ambil yang ini. Qingran tidak tahu Qianshu. Bagaimana mungkin aku mendengarkan dia? Adik keempat, jangan khawatir. Kakak tahu. Karena kau tidak mau yang ini, kalau begitu aku ambil. Kau benar-benar memilih kartu ini. Aku akan memberitahumu sesuatu. Chu Qingran adalah gadis liar dari pedesaan. Dia bahkan belum pernah menyentuh kartu. Kalian kalah. Kukira kau begitu hebat. Benarkah? Permisi. As sekop. Chu Yun Xiao, kau kalah. Bagaimana mungkin? Aku ingat dengan jelas, seharusnya aku mengambil sekop. Kenapa ini terjadi? Bagaimana kau tahu itu skop? Kau membantunya curi bersama kan? Ada apa denganmu? Aku biarkan kau memilih yang ini. Kau tidak mendengarkan aku. Tuan Chu, kamu kalah. Seperti yang disepakati, kedua kasino keluarga Chu milikmu sekarang jadi milikku. Dan potong jari tengah dan bersujud kepada kami bertiga. Tidak mungkin. Kenapa bisa begitu? Hahaha, pemotong jari. Kasino itu milikmu, tapi kau tidak perlu mematahkan jari tengah kakakku, kan? Jadilah orang yang berpegang pada aturan. Sampai jumpa. Jadi apa maksud Tuan Chu? Jangan mengaku kalah, itu maksudmu? Aku. Jika itu artinya, maka aku harus mencari Tuan Tua Song dari keluarga Song di Qingzhou datang untuk arbitrase. Apakah aturan di Landau benar-benar tidak diperlukan? Kamu semua Qingzhou tidak main di Landau. Aduh, jika masalah ini menjadi besar, kerusakan seluruh reputasi Qingzhou kita di Landau, Tuan Song pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Kakak, ini sudah selesai. Kakak. Berhenti bertengkar. Aku potong jari tengahku. Kakak tunggu sebentar. Adik keempat, lepaskan. Kau tidak bisa membantu kakak, ini aturan Landau. Chu Qingran, kamu tidak hanya membuat masalah, apalagi yang bisa kamu lakukan? Pergi, apa kamu tidak malu? Kakak kami tidak kalah taruhan tadi. Jika kamu bilang tidak sah, ya tidak sah. Kamu pikir kamu siapa? Aku bilang tidak sah di dek tadi. Kartu 3 wajib hilang. Menurut aturan Landau permainan tadi. Tidak sah. Apakah ada 3 wajik yang hilang? Bagus, tidak sah. Ternyata karena Wang Qing curang mencuri kartu. Jadi aku salah ingat, Qingran bisa memilih kartu as sekop. Kamu bisa lihat bahwa 3 wajik hilang. Apakah dia benar-benar master 1000 keterampilan? Sekarang aku akan bertaruh denganmu. Bertaruhlah denganku. Kamu juga pantas mendapatkannya. Benar, Chu Qingran. Kamu gadis liar dari desa. Apa hakmu? Kakak dan adik perempuan sama-sama kalah olehnya. Kamu bertaruh dengannya? Pergi. Kamu masih berpikir kita belum cukup menderita? Benar-benar 2 bodoh. Aku masih belum bisa melihatnya. Qingran adalah master di antara para master. Kalian berdua, diam. Kakak, dia akan membunuh kita. Aku bilang diam. Menjauhlah. Kakak, jika kamu memanjakan gadis liar ini seperti ini, kamu pasti akan menyesal. Kakak Qingran, kali ini keluarga kami bergantung padamu. Chu Qingran, biarkan saja kamu pergi. Aku akan lihat bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri nanti. Aku akan tanya apakah kamu berani bertaruh denganku. Hahaha, hei, gadis berambut kuning ini masih gila. Berani bertanya pada kakak besar kita apakah dia berani berjudi. Saat kakak besarku bermain kartu gadis kecil, kamu masih buang air kecil dan bermain lumpur di desa. Hahaha. Masih pakai celana bolong. Hahaha. Jangan bicara omong kosong. Mau berjudi atau tidak? Nah, apa kamu gila? Oke, katakan. Bagaimana caramu bertaruh? Kamu bisa bertaruh apapun yang kamu mau. Jika aku kalah, kasino itu milikmu. Aku menang dan mengembalikan semua chip. Oke, senang. Kenapa? Kenapa kau ambil kasino terakhir kami? Sebagai taruhannya? Chu Qingran, aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Kau ini perempuan, apa ini tidak masuk akal? Diam. Kalau bukan karena Qingran, kasino lainnya sudah hilang. Sekarang aku izinkan Qingran berjudi. Kakak. Diam. Ayah tidak ada di sini, aku yang memutuskan di rumah ini. Kakak, berjudi seperti ini tidak ada gunanya. Bagaimana kalau kita tambahkan lotere? Oke, kalau begitu tambahkan lotre. Berani, Nona kecil? Tidak masalah. Baiklah, jika aku menang, kau akan tidur denganku selama sebulan. Tidak bisa.
Iya, tapi jika kau kalah, berlutut di depan kasino selama sehari semalam, dan bilang pada pelanggan yang lewat akibat dari membuat masalah di kasino keluarga Chu. Oke, Ayo lakukan. Cingran, apa kau benar-benar baik-baik saja? Jangan khawatir, Kak. dari mana asal gadis kecil ini? Aku punya beberapa ronde lagi. Lihat kenyataannya. Sekarang aturannya berubah. Menang 3 kali. Pertandingan pertama, kita lanjutkan ambil kartu dan bandingkan besar. Oke. Potong kartu. Aku duluan. Chu Cingran, kau akan... Asekop kamu kalah. Aku pikir kamu benar-benar ahli, baru segitu. Kakak, aku bilang aku tidak bisa percaya padanya. Sekarang tidak apa-apa. Kasino terakhir kita juga kalah. Ini semua salahmu perempuan, kamu bikin aku mati. Kakak Cingran tidak sengaja. Kakak kedua dan kakak ketiga, jangan salahkan dia. Dia pasti juga merasa bersalah. Cingran. Hahaha. 8 hati, hahaha. Tadi perempuan ini masih agresif. Aku kira dia jago. Tidak kusangka cuma segini levelnya. Sudah kubilang sebelumnya, kami tidak bersekongkol dengannya, oke? Hei, tidak, apa kamu punya dendam terhadap keluarga Chu? Hahaha. Siapa bilang aku kalah? Kamu bodoh. Ah, orang itu sekop. Kamu adalah 8 hati. Kalau kamu tidak kalah, siapa yang kalah? Ini bukan negaramu. Aku tidak bisa macam-macam denganmu. Apa kamu tahu? Diam. Kamu kalah karena kamu curang. Bilang gue curang, ini levelmu. Curang itu soal bukti. Kalau buktinya... Bukti, bagian belakang kartu kami emas. Tapi kalau kartumu... Omong kosong. Baik, aku akan biarkan kau mati dengan keyakinanmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Aku tidak melihat Wang Qing curang lagi. Dia punya kartu sekop yang solid. Apalagi yang harus dibayar? Cingran. Mungkinkah itu hantu Chu Cingran? Menurut aturan Landau, mereka yang tertangkap dari 1000 dianggap kalah. Kaulah yang mengacau, kaulah yang curang. Lelucon, jika aku curang, aku akan membantu diriku sendiri. Kenapa membantumu? Kamu. Bagaimana caramu melakukannya? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Oke, aku kalah dalam permainan ini, main lagi. Oke. Di permainan kedua, aku akan bertaruh denganmu untuk mengguncang dadu. Siapapun yang memiliki poin paling sedikit menang. Tidak apa-apa. Cingran jangan. Dia sangat pandai mengocok dadu. Berani, Chu Cingran. Jangan khawatir, kakak. Jangan banyak bicara, ayo mulai. Trikku adalah berubah, hanya sedikit yang bisa dilakukan di seluruh Landau. Gadis kecil, kamu kalah. Gadis bodoh ini, kamu tahu dia bisa melempar dadu dengan nilai 0. Kenapa kamu masih adu dadu sama dia? Maksud kamu apa? Kesini. Kamu bercanda? Kalau kamu tidak datang, tutup mulutmu yang bau itu. Hei, kamu pergi. Paham? Kak, lihat dia. Diam. Kakak Cingran, ayo kamu pasti bisa. Mungkinkah dia juga akan mengubah bayangan? Keluar dari sini. Cewek, cepat akui kekalahanmu. Jangan buang waktu semua orang di sini. Naga di langit. Aku 0 dan kamu juga 0. Kenapa aku kalah?
Di dunia ini masih ada orang yang benar-benar bisa mengguncang naga di langit. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Apa asal-usul gadis sialan ini? Bukankah dia orang kampung? Ini seri, kita masih punya pertandingan ketiga. Ayo lagi. Gadis ini, mungkin dia punya kemampuan. Meskipun kita kalah di pertandingan berikutnya, itu juga seri. Ayo lihat, aku selalu merasa ada yang salah. Kamu terlalu banyak berpikir. Harus jelas dan tidak ceroboh. Dia serius. Tidak masalah. Bagaimana dia ingin bertaruh? Aku akan menemani. Silakan. Apa yang akan dipertaruhkan di pertandingan ketiga? Di pertandingan ketiga, kita bertaruh pada rebutan dadu. Total 18 dadu, dilempar ke udara oleh Bandar. Kamu hanya bisa menangkapnya dengan satu tangan. Telapak tangan terakhir dibuka. Lihat siapa yang poinnya paling banyak. Cingran, jangan. Dia terkenal sebagai pria kilat. Kamu tidak bisa mengambilnya darinya. Iya, Kak Cingran, tidak lupakan. Ayo bertaruh pada yang lain. Begitu saja. Kenapa kau selalu memilih apa yang kau kuasai? Bertaruh saja pada rebutan dadu. Jika kau tidak berani, akui saja kekalahan. Tepat. Kau lakukan bertaruh apapun. Bagaimana cara mundur? Cingran, jangan terprovokasi oleh mereka. Benar. Oke, itu lebih baik daripada rebutan dadu. Oke. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kekuatan tangan kilat. Berhenti bicara omong kosong, cepat bandingkan. Aku bilang jangan judi ambil dadunya. Nah, itu dia. Kita kalah lagi. Diam, Cingran, tidak apa-apa. Kamu sudah cukup berusaha. Kita masih punya kesempatan. Ya, Kak Cingran, kamu sudah bekerja keras. Tidak ada yang bilang aku kalah. Kenapa kamu tidak kalah? Apa kamu bodoh? Aku sudah melihatnya. Lalu dia hampir mencuri semua dadu. Mau menang apa? Ya, Kak Cingran, sebenarnya gagal sekali bukan masalah besar. Aku punya ide giliranmu. Kak, buka, kita kalahkan dia. Bagaimana mungkin? Hahaha, tidak satu pun. Hahaha. Kita berhasil. Bagaimana bisa? Cingran ini. Tangan petir, kau kalah, ayo tebasan atas. Aturan Landau bersedia mengakui kekalahan. Kau bilang siapa kau? Kau tak perlu tahu siapa aku. Satu-satunya yang harus kau lakukan sekarang adalah bersedia mengakui kekalahan. Baik, kami para saudara mengakui kekalahan hari ini. Kami kembalikan kasino dan semua chip. Selain itu, aku akan mengganti rugi 10 juta. Ini akhir dari masalah ini, bagaimana? Bah, kau bermimpi. Itu tidak mungkin. Hai Kak, kamu setuju? Ruyan. Kakak, di belakang mereka adalah keluarga Liu, jangan terlalu menyinggung. Ini Cingran. Bagaimana menurutmu? Sepertinya tidak sesederhana itu. Aku akan menunggu dan melihat. Kau bisa lakukan sesukamu. Selain ganti rugi lebih dari 10 juta, kalian bertiga juga perlu meminta maaf kepada kami atas kesalahan kalian. Oke, maaf. Kami salah. Uangnya akan saya kirim dalam 3 hari. Pergi. Cewek bau, gunung hijau tidak berubah. Air hijau mengalir. Hal ini. Katakan satu kata lagi, tinggalkan jarimu. Kita akan bertemu lagi. Ayo. Adik keempat, terima kasih padamu hari ini. Aku tidak menyangka kemampuanmu begitu kuat. Kakak, kamu baik-baik saja? Kenapa kalian berdua tidak datang dan minta maaf pada Cingran? Maaf. Maaf. Cingran, kakak keduamu dan kakak ketigamu. Mereka hanya belum terbiasa dengan kedatanganmu. Mereka berniat baik. Kalian akan akur untuk waktu yang lama ke depan. Cukup tahu. Oke. Cu Cingran, nanti aku akan bilang ke kakak kedua dan kakak ketiga. Jam tanganku dicuri. Aku tidak akan merusak reputasimu kali ini. Ramuan apa yang kamu buat? Kakak dan Cingran mencuri jam tanganku. Lihat, dia. Kalau dia suka, aku bisa memberikannya langsung padanya. Aku tidak menyangka dia mencurinya. Benarkah? Ya tentu saja benar, kakak. Lihat, buktinya ada di tanganku. Maksudmu kakak keempat adalah pencuri? Aku juga tidak percaya, tapi kenyataannya ada di depan matamu. Kakak Cingran, mungkin aku dulu banyak menderita di luar, itulah kenapa kau punya kebiasaan buruk itu. Kakak kau. Aku akan memberitahumu sesuatu.
Aku sudah curiga padamu. Sejak hari pertama kedatangan Kingran bubuk melati di tubuhmu, kau sengaja menaburkannya. Kau memfitnahnya, kan? Kakak, aku tidak mengerti maksudmu. Tidak mengerti, ya? Lalu apa ini? Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana kau punya foto ini? Sejak kau campur tangan dengan Wang Qing, aku curiga padamu. Setelah itu kau pergi menemui Wang Jing lagi, benar? Kakak, Diam, jangan panggil aku kakak. Keluarga Chu kami memperlakukanmu dengan baik. Dia benar-benar bekerja sama dengan orang luar untuk menjatuhkan keluarga kita. Kau lebih buruk dari binatang. sepertinya apa yang kukatakan tidak berguna ya. Akhirnya berhenti berpura-pura ya. Sekarang kau tahu, itu tidak perlu dipura-purakan. Sejujurnya Wang Qing kupanggil. Tujuannya adalah karena ketidakhadiran orang tua itu membuat keluargamu bangkrut. Sayang keluarga Chu kita bangkrut. Apa untungnya bagimu? Semuanya baik-baik saja. Tapi kau harus memanggil Chu Qingran kembali. Kalau begitu, aku hanya bisa menceritakan semua tentang keluarga Chu terlebih dahulu. Semua sudah di tangan, lalu biarkan kau tinggal di rumahku. Jadi aku bisa mengusir Chu Qingran dari rumah. Kau. Kakak, jika begitu, kau masih kakakku yang baik kan? Tapi kenapa kau harus begitu pintar? Jika kau sebodoh kakak kedua dan ketiga, bisakah kau menurut saja kakak? Sudahlah, Curuyan, bicara terlalu banyak tidak berguna. Keluarga Chu kita tidak bisa mentolerirmu lagi kau. Kakak, kau mengusirku hanya karena seorang Chu Qingran. Hubungan kita selama bertahun-tahun kau mengusirku. Ini tidak ada hubungannya dengan Qingran, ini semua salahmu. Mengapa tidak ada hubungannya? Semua karena dia. Nah, itu dia. Ini rasa hormat terbesarku padamu. Haruskah kau memaksaku memanggil polisi? Apa yang kau dan Wang Qing lakukan dulu? Kakak, aku sangat menyukaimu, sangat mencintaimu. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Kau sebenarnya? Aku tidak bisa mendapatkannya. Maka hancurkan saja kakak, jangan salahkan aku. Kakak, kau yang membuatku melakukan ini. Kakak. Kakak, Kakak keempat. gimana kabarmu? Kakak keempat. Kakak, jangan menakutiku. Itu binatang Curuyan. Dia berkolusi dengan petir. Dia akan mengambil properti keluarga kita. Kakak, berhenti bicara. Aku akan membawamu ke rumah sakit, Kak. Qingran, dengarkan aku. Kakak tidak bisa. Maaf, membuatmu ketakutan begitu kamu kembali. Kakak, tolong, lindungi keluarga kita. Lindungi. Ayah? Kakak. Chu Qingran, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membunuh kakak? Kakak. Pagi ini baik-baik saja. Kenapa ini terjadi? Itu dia membunuh kakakku. Saat aku masuk tadi, aku melihatnya bertengkar dengan kakaknya. Chu Qingran, kenapa kamu membunuh kakak? Anak manis, berani-beraninya kamu membunuh kakakku, aku akan membunuhmu. Anak manis. Kamu membunuh kakakku. Berani-beraninya kamu memukulku? Pembunuh, aku mau menelepon polisi. Anak manis, apakah kakak memperlakukanmu dengan buruk? Pertama berkolusi dengan tangan petir, lalu membunuh kakak. Aku tidak akan melepaskanmu. Si imut, apa kau benar-benar mengira aku ini patung tanah liat? Apa aku bisa membiarkanmu menghina dan memfitnahku? Kau bunuh kakak laki-laki. Bahkan jika aku datang hari ini, aku tak bisa menyelamatkanmu. Selamatkan, tolong. Si imut ini, kenapa kau bahkan tak melepaskan Ruyan? Ayo orang-orang. Tuan muda kedua, tuan muda ketiga. Berikan padaku, tangkap dia untukku. Sampah. Kau tidak suka fitnah, kau suka bermain-main kecil, silakan. Apa kau pikir Nona ini akan membela diri karena kau bilang kakak laki-laki dibunuh olehku? Jadi bagaimana jika aku yang membunuhnya? Nona ini tidak pernah butuh penjelasan untuk membunuh orang Curuyan. Pergilah ke neraka. Cukup. Belum cukup. Jangan main-main. Chu Qingran, apa kau gila? Aku bilang berhenti sekarang. Karena kalian semua bilang kakak laki-laki dibunuh olehku, maka hari ini aku akan bunuh kalian semua. Curuyan, bisakah kau melarikan diri? Chu Qingran, aku sudah bilang berhenti. Kau dengar itu?
Bagaimana keluarga Chu kami menyakitimu? Kau akan melakukan ini padaku? Apakah kalian manusia? Jangan main-main. Main-main. Mau kemana ini? Bukankah kau suka menjadi pintar? Silakan. Ayo lihat apakah ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Berhenti. Ayah, Chu Qingran membunuh kakaknya. Sekarang kau ingin membunuhku lagi. Chu Qingran dia gila. Maaf, Yun Xiao. Ayah, kakak laki-laki sudah mati. Mereka semua dibunuh oleh Chu Qingran. Jadi, apa yang terjadi? Ayah, semua dilakukan oleh Chu Qingran. Kau harus membalaskan kakak laki-laki. Qingran. Aku tidak membunuh kakak laki-laki. Dia yang melakukannya. Kau bisa percaya itu. Jika kau tidak percaya, meskipun aku terlalu malas untuk menjelaskan. Chu Qingran, kau kejam. Oke, kau Chu Qingran masih memfitnah kami, Ruyan. Kau lebih buruk dari binatang. Itu. Diam. Kau bilang Qingran membunuh Yun Xiao. Apakah kau melihatnya dengan matamu sendiri? Tapi Ruyan, dia melihatnya dengan matanya sendiri. Lalu Qingran juga bilang bahwa Ruyan membunuh Yun Xiao. Kenapa kau hanya percaya pada Ruyan? Ayah, dia tidak percaya pada Curuyan. Tapi... Ayah, kau tidak percaya padaku. Satu adalah putri kandungku. Satu adalah putri angkatku. Bagaimanapun, mereka semua adalah keluarga. Mengapa aku harus percaya hanya satu sisi ceritamu? Apa kebenarannya? Biarkan fakta berbicara sendiri. Aku tidak ingin menjelaskan lebih banyak. Dia langsung membunuh Cuyan, bajingan itu. Balas dendam untuk kakak laki-laki. Sekarang ayah bersedia bertindak adil, maka ayah lakukan saja sesuai keinginanmu. Semua berdasarkan fakta. Kebenarannya adalah kau membunuh kakak laki-laki. Kau bersekongkol dengan Lightning Hand lebih dulu belakangan. Diketahui oleh kakak tertua. Jadi kau ingin membunuh. Orang jahat sekali. Kakak Qingran, aku tidak terlambat kan? Ya Tuhan, dia ternyata Song Yang. Song Yang adalah orang terkaya di Qingzhou, cucu Tuan Song. Dia ternyata kenal Qingran. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Song, kenapa kau di sini? Aku di sini karena kakak Qingran memintaku menyelidiki kolusi antara Chu Ruyan dan Lightning Hand. Aku tidak menyangka aku benar-benar menemukannya. Adik perempuan, kami sangat percaya padamu. Kau malah bersekongkol dengan orang luar untuk menyakiti kami. Apa kau masih manusia? Chu Ruyan, apa kau benar-benar lebih buruk dari babi atau anjing? Kau juga membunuh kakak laki-laki, benar? Sayang kecil kau. Chu Qingran, awalnya kupikir kau hanya gadis desa. Aku tidak menyangka, aku benar-benar meremehkanmu. Bagaimana bisa? Tidak tahan lagi. Katakan, kenapa kau bunuh kakak? Itu karena dia pantas mati. Siapa yang menyuruhnya menyelidikiku diam-diam? Siapa yang membiarkannya mengetahui kebenaran? Siapa yang menyuruhnya mengusirku? Jika dia sebodoh kakak kedua dan ketiga, aku tidak akan membunuhnya. Chu Ruyan, ternyata kakak benar-benar dibunuh olehmu. Dasar binatang kau. Lebih baik dari binatang. Dasar bajingan. Keluarga Cuku memberimu makan dan minum, memperlakukanmu seperti anak kandung. Apa kami yang bersalah padamu? Memperlakukan aku seperti anak kandung? Lalu kenapa kau membawanya kembali? Lalu aku lakukan itu untukmu. Apa kau bahkan tidak menginginkan putrimu sendiri? Logika omong kosong macam apa ini? Ayah, apa yang kau bicarakan dengannya? Cepat tangkap dia, bawa dia ke kantor polisi. Ayo, tangkap dia untukku. Hanya beberapa sampah yang mencoba menangkapku. Bagaimana kau bisa memiliki ilmu bela diri yang begitu baik? Tak disangka, kakakku Zhao Jun sudah menemukanku. 1000 ilmu bela diriku diajarkan oleh kakakku. Alasan mengapa aku tinggal di sini selama ini, itu semua karena kakakku. Kakak adalah pria favoritku. Tidak bisa mendapatkannya, aku akan hancurkan. Kau tahu apa yang sebenarnya kau bicarakan? Kau mencari mati. Setan, kau adalah setan. Binatang. Ambil. Hanya sampah-sampah ini mau menjatuhkan aku juga. Aku mau pergi. Tidak ada yang bisa meninggalkanku di sini. Kamu juga tidak bisa. Benarkah? Chu Qingran, aku hanya tidak ingin terungkap. Kamu pikir aku takut padamu? Kamu ini apa? Benarkah? Persetan. Kamu memaksaku. Kemampuan ini itu tidak cukup. Aku tidak menyangka Qingran begitu kuat. Sepertinya kita salah tentang Qingran sebelumnya. Kamu kejam. Mau melarikan diri? Kakak, tolong aku. Berani-beraninya mengganggu keluargaku saat kulihat kau memesannya di toilet mencari tai.
Zhao Jun dari Beizhou. Kenapa dia di sini? Zhao Jun, apa dia hebat? Dia terkenal kejam di Landau, dan kemampuan judinya juga luar biasa. Kakak, akhirnya kau datang. Kau mau datang nanti Chu Qingran ini akan membunuhku. Cewek bau, kau bahkan berani memukul adikku. Berlutut. Chu Qingran, bukankah ilmu bela dirimu sangat bagus? Aku pikir kau hebat, masih senjata kami yang cepat. Kusuruh kau berlutut, apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku akan hitung sampai 3. Jika kau tidak berlutut, aku bunuh semua orang ini. 1, 2. Apa Zhao Jun ingin membunuh bahkan tuan muda ini? Kukira siapa? Bukankah ini Song Yang dari keluarga Song? Aku tidak bisa membunuh kau, pergi. Chu Qingran adalah kakak perempuanku. Jika kau berani macam-macam dengannya, hanya saja aku tidak bisa akur dengan keluarga Songku. Jangan gunakan keluarga Song untuk menekanku. Bahkan adikku berani mengganggu. Aku harus membunuhmu hari ini. Bahkan kedatangan Yesus pun tidak bisa menghentikanku, kataku. Kau bocah, sebaiknya kau pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Aku membuatmu berlutut. Kau tidak mengerti. Jangan keterlaluan. Berhenti diam. Qingran adalah putriku, datanglah ke sini. Datang ke sini? Orang tua kau ini apa? Aku membesarkanmu dengan sia-sia. Chu Ruyan, apa kau masih manusia? Apa kata ayahku? Dia juga sudah menghidupimu bertahun-tahun. Ku katakan sekali lagi. Berlutut. Sudahlah. Aku benar-benar meremehkanmu. Datang bersama. Konyol, dengan beberapa patah senjata, aku hanya ingin pamer kekuatan di depan nona ini. Aku benar-benar meremehkanmu bersama-sama. Semua mundur. Qingran, kau harus hati-hati. Tangan tanpa bayangan. Berpakaian seperti dewa perang, sebenarnya dewa wabah. Chu Qingran cepat menyerah dan tertangkap. Atau aku bunuh orang tua ini. Cewek kecil, aku akui kamu jago bertarung, tapi kamu tetap kalah. Chu Qingran, jangan coba melawan, lihat, ini kartumu. Pergi, tetap senjata kami lebih cepat. Keiji. Diam, bocah kakak. Cepat tangkap King Xinran. Jika dia berani melawan bunuh Song Yang ini. Kakak yang baik. Aku bikin kamu gila. Berani sekali kamu melawan. Chu Qingran, ingat Song Yang dibunuh olehmu. Bunuh jika aku berkedip hari ini, minta ampun. Bahkan jika kamu menang, Chu Ruyan akan menang. Si kecil ini. Jangan bermain sesuai aturan bertanding denganku, kan? Kau pikir aku benar-benar tidak berani membunuhnya? Aku sangat yakin kau berani membunuhnya. Tapi kau pikir aku akan menyerah dan menunggu kau membunuh kita semua? Ya, aku mati bersamamu hari ini. Lebih baik biarkan kakak Qingran membalaskan dendam kita. Chu Ruyan, kau anggap aku bodoh, kau masih terlalu meremehkanku. Kau berani menyentuh orang yang kusayangi hari ini. Aku akan mati bersamamu. Kau tak akan pernah hidup lagi. Hidup hanya beberapa puluh tahun. Apa yang kau mainkan? Kupikir ini gila, berani kau mengancamku. Kau juga tidak sadar diri, aku punya banyak orang. Kukira kau sendirian tak bisa mengancamku. Aku bisa menghancurkan kalian semua sendirian, aku bilang. Tepat, jika kau mengalahkan adik keempatku, kenapa repot-repot menangkap kami sebagai ancaman? Kurang ajar. Chu Qingran, berlututlah untukku atau aku akan membunuhnya. Tembak dia, jika kau tidak berani menembak kau pengecut. Kau... Song Yang, jika kau mati hari ini, aku janji padamu, aku pasti akan membalaskan dendamu nanti. Baik.
Kakak Cingran, aku akan mati di sini hari ini. Aku juga rela tembak dia. Benar-benar pisau di leher. Buka matamu. Aku tidak percaya. Aku punya banyak sandera di tanganku. Aku tidak bisa menghadapimu. Chu Qingran, ayo. Ruyan, aku akan hitung sampai 3. 3, 2, 1. Jika dia menolak berlutut, bunuh Song Yang untukku. Tidak. Tembak dia. Nona tidak mau hidup lagi, berhenti hidup. Siapa yang kau ancam? Banyak omong kosong. Aku tidak tahan lagi. Tembak dia, tembak dia. Berhenti. Siapa? Siapa yang berani menyentuh cucuku? Kakek ini menghancurkan seluruh keluargamu. Kakek. Jangan main-main. Paling parah kita semua mati. Lepaskan Song Yang. Kami tidak akan melepaskannya. Qingran, apa yang terjadi? Semua seperti yang kau lihat. Maaf, kakek. Aku melibatkan Song Yang. Kakek, ini bukan kesalahan kakak Cingran. Beizhou, Zhao Jun, apakah kalian berdua memiliki dendam? Kami tidak datang untukmu, hanya sial, melibatkan cucumu. Semua adalah anak-anak Jiang Hu. Urusan Jiang Hu, selesaikan dengan cara Jiang Hu. Tidak peduli betapa buntu situasinya, lebih baik kakek menjadi penengah. Penengah perdamaian macam apa? Sangat sederhana. Kamu telah menyandera. Kami melepaskanmu. Mulai hari ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Permusuhan, aku tidak ikut campur. Tidak mungkin. Apa yang kamu mau? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu hanya ingin mati. Saat kamu dalam posisi lemah, kamu ingin mati. Aku bisa melihat tekadmu. Tapi sekarang situasinya sudah berubah. Kamu masih ingin mati. Itu tergantung apakah Pak Song setuju atau tidak. Payan ingo kapulakuan. Aku akan membawa Song Yang pergi sekarang. Chu Feng, Chu Fei, saat aku sudah aman, aku akan melepaskan mereka lagi. Itu tidak mungkin. Baik, maka ikan mati dan jala rusak. Baik, kalau begitu ikan mati. Tidak bisa. Sudah kubilang, Pak Song ada di sini. Bukan urusanmu untuk tahu. Kamu mengambil sandera. Tidak bisa. Orang tua ini bisa menjamin. Kamu bisa pergi dengan selamat. Hidup dan mati. Tidak ada yang bisa menjaminnya. Aku tidak percaya. Kamu masih bisa mati. Mendorong orang tua ini. Orang tua ini tidak bisa melepaskan seorang cucu. Sepertinya kita tidak bisa bicara. Jangan pernah berpikir untuk membawa siapapun pergi hari ini. Aku bilang. Kalau tidak bisa bicara, ya sudah. Oke. Karena kedua belah pihak tidak setuju dengan rencanaku. Kalau begitu, orang tua ini punya ide lain. Bagaimana menurutmu? Ide apa? Coba ceritakan. Selesaikan perbedaan dengan aturan Landau. Kamu bertaruh padanya. Jika kamu menang, bawa Song Ran pergi. Chu Feng, Chu Fei. Jika kami menang, kamu pergi. Orang tua ini tetap menjamin hari ini Chu Qingran tidak akan lagi menyulitkanmu. Nah, yang ini. Tidak apa-apa. Kakak Chu Qingran Qianshu ini sangat mengesankan. Jangan meremehkannya. Oke, taruhan. Ya, akulah yang berhak menentukan taruhannya. Qingran, kamu. Oke. Kalau begitu kita buat garis batas. Silakan. Ayo bertaruh 3 ronde, 2 kemenangan dalam 3 set. Kami kirim 3 orang. Kamu juga bisa kirim 3 orang. Licik sekali, aku tahu aku tidak bisa mengumpulkan 3 ahli. Itu terlalu merepotkan. Aku bisa melakukannya sendiri. Qingran. Ayah, jangan khawatir. Qingran sangat kuat. Tapi itu yang kamu katakan? Jika kamu kalah, jangan bilang itu tidak adil. Pertandingan pertama dengarkan dadu. Kami akan mendengarkan poin dadumu. Kamu mendengarkan poin dadu kami. Poin siapa yang salah, siapapun yang kalah. Tembak bersamaan. Kamu mengerti? Jelas mengerti. Jelas. Ayo lakukan.
Kamu tidak ada satu poin pun. 3 orang menggertak 1 orang. Cingran, tidak tahu malu. Ini. Selama Cingran menebak poin mereka dengan benar, bahkan seri kita masih punya kesempatan. Ayo tebak berapa poin yang aku punya. Kamu 6-4. Kamu hebat. Kamu 5-6. Pukul lagi. Kakak Cingran hebat. Kamu 4-6. Cingran tidak benar, total ada 16 dadu, kamu kehilangan 1, ini pasti kalah. Keempat saudari ini bagaimana bisa kamu salah? Tidak mungkin salah. Kukira kamu benar-benar sebagus itu, hahaha. Tunggu. Tanganmu tidak jujur, aku akan membukakannya untukmu. Benarkah 4? Tapi ada 1 dadu lagi. Kemana perginya? Sepertinya permainan ini seri-seri. Ada dadu lain. Kakak Jun, aku tidak tahu. Oke. Permainan ini seri. Siapa yang bilang? Aku ingat kamu sepertinya bilang sebelumnya aku tidak pesan. Maksudmu? Maaf. Aku punya 1 dadu. Jadi aku setidaknya punya 1 poin, kurasa aku tidak memesannya. Tebakan salah. Apa yang terjadi? Kapan dia mencuri dadu? Kakak Cingranku, kamu luar biasa. Luar biasa. Nona Cingran memenangkan permainan ini. Katakan padaku, bagaimana caramu melakukannya, bagaimana? Tidak ada komentar. Oke, putaran kedua dari kembang emas goreng. Oke. Ayo kita mulai. Saya akan melempar kartu langsung ke udara. Semua orang meraih pada saat yang sama. Setiap orang hanya boleh mengambil 3 kartu. Akhirnya, kita akan langsung membandingkan besarnya dengan Anda. Bukankah kamu menindas orang jujur? Bahkan jika kami dapat 3 as, kamu kirim seseorang untuk mengambil kartu campuran 275. Kami tetap kalah. Itu dia, kamu bertiga lawan 1, menindas. Bahkan jika Cingran adalah dewa, dia tidak bisa menang dalam permainan ini. Zhao Jun, kamu sangat kerja. Sekarang Cingran bisa bertahan. Cu Cingran, bukankah kamu sudah bilang sebelumnya? Bagaimana cara berjudi? Bagaimana cara berjudi? Aku yang memutuskan. Ayo kita mulai. Oke, Segar, ambil kartu. Dia benar-benar ingin mengambil 3 as. Saya harus ambil kartu campuran 235. Cu Cingran, apakah kamu punya 3 as? 3 lembar as. Itu juga bukan yang terbesar. Benarkah? Aku dapat 3 kartu sama. 3K, jika kamu bukan punya 3, maka kamu akan kalah padaku. Jika kamu punya 3, tapi Wang Qing adalah kartu campuran 235, kamu masih kalah? Jadi aku tetap kalah. Bagus. Apakah Cingran baik-baik saja? Kita punya 1 permainan lagi. Tidak tahu malu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak tahu. Mungkin Kak Cingran punya cara lain. Tapi sekuat apapun Cingran, itu 1 lawan 3. Lagi pula, tetap tidak ada jalan. Ini situasi yang sulit dipecahkan. Aku memang mendapat kartu 3. Kamu kalah, kota 5. Flush. Flush. Itu flush. Aku tidak tahu sama sekali. Flush 235 lebih besar dari 3 kartu as. Bagaimana mungkin? Aku jelas mendapatkan kartu 235 campuran. Bagaimana bisa berubah menjadi flush 235? Kamu curang. Apa yang kamu lakukan? Bang Jun, aku juga tidak tahu. Aku jelas mendapat kartu campuran. Siapa sangka berubah menjadi flush. Putaran ini Cingran menang.
Zhao Jun, kamu kalah. Artinya kita selamat. Sudah kuduga, Kak Qingran tak terkalahkan. Tidak kubayangkan, keluarga Chu ternyata menghasilkan ahli seperti itu. Jangan banyak bicara, mau mengaku kalah, lepaskan dia. Bisa lepaskan. Bisakah kamu memberitahu bagaimana caranya? Bagaimana? Apa, bagaimana? Kenapa bunga campuran Wang Qing bisa menjadi flash? Dia tidak mungkin salah. Potong, sangat sederhana. Saat dia hampir menangkap 5 berlian, aku memberinya 5 hati dengan sangat cepat. Kau menyuruhku mengambil as, itu untuk mencegahku menangkap 2, 3 ke 5 juga. Benar? Bagus. Keren, aku yakin, ini dia. Curuyan. Kau membunuh saudaraku. Aku akan melaporkanmu cepat atau lambat. Kau tunggu aku. Benarkah? Kalau begitu aku tunggu. Tapi jangan membuatku menunggu terlalu lama. Ngomong-ngomong, biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Apa? Ibumu. Aku baru saja tidak sengaja menemukan sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Jadi aku mendorongnya turun tangga. Apa? Ibu juga dibunuh olehmu. Kau benar-benar binatang. Curuyan, kau benar-benar lebih buruk dari babi atau anjing. Sia-sia. Orang tuaku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kau sebenarnya... Kejahatan apa yang dilakukan keluargaku, Chu? Aku membesarkan iblis sepertimu. Ini dia. Pergilah, kakak. Ayah kakak kedua. Kakak ketiga. Aku memutuskan untuk menangkap Chu Yunyan, membawanya ke pengadilan. Ibu dan kakak laki-laki tidak boleh mati sia-sia. Qingran, apa yang akan kau lakukan? Qingran, kami mendukungmu. Oke, Kakak Qingran. Kakak Qingran, aku telah mengetahui keberadaan Curuyan. Biarkan saya perkenalkan Anda pada semua orang. Ini adalah Biro Zhao dari kantor polisi di Jing. Biro Zhao ini adalah Nona Chu Qingran yang saya sebutkan kepada Anda. Halo Nona Chu. Halo. Nona Chu, sebelum percakapan dimulai, saya memiliki beberapa keraguan. Saya harap Anda bisa membantu saya menjawabnya. Katakanlah. Saya tahu Nona Chu sangat kuat, tapi Anda sepertinya selalu miskin. Kenapa begitu? Dan Anda juga mendonasikan semua uang yang Anda menangkan ke UNICEF. Saya tidak belajar berjudi. Dan untuk apa? Anti judi, menyelamatkan beberapa penjudi yang masih bisa diselamatkan dan melakukan sesuatu untuk UNICEF. Perjudian adalah akar segala kejahatan. 10 taruhan, 10 tipuan. Hal yang paling saya benci dalam hidup adalah berjudi. Kak Qingran, kerja bagus. Ini yang disebut berjudi. Melawan kekerasan dengan kekerasan. Kagum. Saya juga memutuskan untuk menutup kasino, berhenti dari Landau. Baiklah, ide bagus. Direktur Zhao, Anda di sini hari ini. Saya datang hari ini. Saya meminta Anda atas nama Difu untuk melakukan satu hal bagi negara kita. Katakanlah, selama saya bisa tidak akan menolak. Saat ini, Chu Ruyan dan Zhao Jun bersembunyi di luar negeri. Hotel Shinto di wilayah utara. Bagaimana dengan hotel ini? Menandatangani konvensi internasional dengan berbagai negara. Tidak ada yang diizinkan menggunakan kekerasan saat memasuki hotel. Tidak ada masuk paksa. Master Hotel Shinto adalah anggota keluarga kerajaan wilayah utara, dan keahliannya juga sangat cerdik. Zhao Jun pernah membantunya sebelumnya, jadi kali ini mereka juga menerima Zhao Jun dan yang lainnya. Pimpinan Hotel Shinto ini, saya memiliki biochip di tangan saya. Ini adalah studi tentang jet tempur generasi ke-7 kita. Sangat membantu. Jadi kami ingin kau berjudi dengan pimpinan hotel. Jika dia kalah, kau bisa mengajukan permintaan untuk mengambil biochip dan kembali ke Chu Ruyan dan Zhao Jun. Tapi Direktur Zhao katanya, bagaimana jika dia tidak akan memberikannya? Bagaimana jika dia lebih memilih mati? Itu tidak mungkin, karena dia adalah pria yang tamak akan hidup dan takut mati. Direktur Zhao, saya punya 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana jika dia tidak mau berjudi dengan saya? Kedua, jika dia kalah, tapi dia curang. Pertanyaan pertama, kau tidak perlu khawatir. Pertanyaan kedua, dia tidak berani curang. Begitu dia curang, konvensi internasional yang dia tanda tangani akan menjadi tidak sah. Maka kita bisa masuk paksa. Chu Qingran, aku bisa melihatmu di mana-mana.
Tidak ada seorang pun di Hotel Shinto yang bisa menggunakan kekerasan. Chu Qingran, aku berdiri tepat di depanmu. Berani kau bunuh aku? Curuyan, jangan terlalu sombong. Kau pergi saja. Ayo, bunuh aku jika kau mampu. Untuk kakak laki-lakimu balas dendam ibumu. Bagaimana? Tidak berani? Chu Qingran, jika aku jadi kamu, bahkan jika kau mati, kau harus membalas dendam atas pembunuhan ibumu. Bahkan jika kau beri dia 100 nyali, dia tidak berani melakukannya. Melakukannya di Hotel Shinto adalah pelanggaran konvensi. Saat itu, semua negara akan meminta pertanggungjawaban Xiaguo. Tanggung jawab ini bahkan aku tidak mampu mati 100 kali. Sangat membosankan. Itu mengganggu waktuku dengan adik perempuanku. Ayo minum. Tunggu sebentar. Kenapa kau ingin melakukannya? Jika kau benar-benar melakukannya hari ini, bahkan jika kau tahu bahwa kau memiliki kemampuan, jika tidak, kau pengecut. Kak Qingran, dia membuatmu kesal. Begitu kita mulai, kau akan diusir dari hotel. Jangan khawatir, aku tidak bodoh. Kau pikir kau bersembunyi di Hotel Shinto, kau bisa tenang. Apa yang kau bicarakan? Jika kau punya nyali, diam saja. Diam saja. Aku tidak akan melakukannya, tapi aku di sini hari ini untuk membawamu pergi. Hanya kamu? Benar, hanya aku. Karena aku di sini hari ini untuk berjudi dengan bandar Hotel Shinto. Ya ampun, aku pikir kau gila. Apakah kau akan berjudi dengan... Apa yang kamu banggakan? Tidak ada yang berani berjudi dengan Master Istana. Jangan bilang kamu tidak bisa menang. Bahkan jika kamu bisa menang, kamu tidak layak berjudi dengan Master Istana. Ya, saya ingin berjudi dengan Master Istana. Kecuali kamu tidak punya aset 300 miliar. Tapi saya sudah menjual keluarga Chu dan Song milikmu. Itu hanya aset 100 miliar. Yang terpenting bukan hanya 300 miliar. Kamu juga butuh surat dari Difu. Tidak mungkin Difu memberimu surat keterangan. Oh, benarkah? Dia hampir aku takut oleh wanita ini. Aku dengar seseorang akan berjudi dengan nyawaku. Kakak, ini wanita itu. Dia sangat jahat, ngomong ngawur, mulutnya penuh omong kosong. Aku hanya tidak menganggapmu serius. Kamu adalah Chu Qingran. Tepat. Zhao Jun dan Chu Ruyan punya dendam padamu, kan? Ya. Kalau begitu temui mereka. Apa urusanmu denganku? Tuan Istana, jika Anda bersedia mengusir mereka dari hotel, aku bisa melakukannya tanpa merepotkan Master Istana. Kamu pantas merepotkan Master Istana juga. Sepertinya kamu benar-benar menganggap dirimu tinggi. Anak kecil, nada bicaramu. Aku benar-benar tidak suka. Dan aku benci ketika orang berjudi denganku. Jadi aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, segera berbalik dan pergi. Aku tidak akan pergi sampai aku mencapai tujuanku. Baik, hebat sekali. Bunuh! Ya ampun, kamu tidak perlu menakutiku jika kau membunuhku di sini hari ini. Saat itu, konvensi Hotel Shinto akan hancur. Bagus. Wah, boneka yang cantik berani tapi kau ingin bertaruh denganku, aku tidak terima. Tidak, kamu harus terima. Kau pikir kau siapa? Kenapa Tuan Pengadilan harus menerima? Tuan Pengadilan harus menerima, karena kita bertemu saat Tuan Pemilik mendirikan hotel itu dulu, syarat perjudian. Kenapa kau benar-benar punya aset 300 miliar? Bahkan jika kau punya 300 miliar, kau juga tidak mungkin punya surat dari Difu. Permisi, kami punya surat bukti. $300 miliar dari itu didanai pemerintah, jaminan yang sangat terpercaya. Itu benar-benar bukti dari Difu. Aku sekarang mengikuti aturan Hotel Shinto membuat taruhan resmi kepada Tuan Pengadilan. Nona, kamu mencari mati. Kamu mengerti? Benarkah? Selama bertahun-tahun, total 8 orang sudah bertaruh nyawa denganku. Mereka semua adalah Dewa Seribu Seni, bahkan mantan Dewa Judi Wilayah Selatan. Juga mati di tanganku. Kamu pikir kamu lebih kuat dari mereka? Kakak Qingran. Jangan khawatir. Jika begitu, Tuan Pengadilan seharusnya senang, karena aku memberimu uang. Uangku habis. Lagi pula,
Taruhan waktu itu hanya iseng belaka. Sayangnya itu tertulis dalam aturan. Aku tidak bisa mengubahnya sekarang. Tuan pengadilan, selama Anda mau mengusir Curuyan dan yang lainnya, kami tidak harus berjudi denganmu. Kakak, Zhao Jun, santai saja. Tetap di sini saja. Jika tersebar kabar, hotelku bahkan tidak bisa melindungi 2 orang. Apakah Hotel Shinto masih perlu ada? Kamu? Nona, aku sungguh tidak ingin melihatmu muda, mati di tanganku. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Singkirkan undangan taruhan nyawamu. Ayo. Sama sekali tidak mungkin. Karena Tuan Pengadilan tidak mau mengusir mereka berdua. Maka jangan bicara omong kosong. Terima undangan taruhan nyawaku. Oke. Karena kamu ngotot mau mati, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Chu Qingran, kamu sudah mati. Chu Qingran, tahukah kamu kenapa Tuan Pengadilan selalu tak terkalahkan? Seluruh hotel Shinto ini, semua taruhan terserah pemilik pengadilan. Kamu pikir kamu tak terkalahkan? Apa kamu pikir kamu sudah mengalahkan Tuan Pengadilan? Naif. Apa maksudmu? Tuan Song, maksudnya dia bisa bertaruh apapun yang dia mau. Belum tentu judi. Bagaimana kalau dia ingin bertaruh pada bintang di langit? Apa itu juga boleh? Tidak juga. Taruhannya harus dalam batas wajar. Jika tidak wajar, kami berhak menolak. Banyak omong kosong. Tanda tangani taruhan nyawa. Tanda tangani. Boneka kecil, aku akan mengingatkanmu sekali lagi. Setelah kontrak ditandatangani, kamu tidak punya jalan keluar. Kak Qingran. Lihatlah pacar kecilmu. Dia takut terjadi sesuatu padamu. Kamu masih muda, aku tidak tahu apa arti kematian sebenarnya bagi seseorang. Pertama, dia bukan pacar kecilku. Kedua, aku tahu apa arti kematian. Seperti aku tidak pernah dilahirkan. Semua makna diterbangkan angin. Sebenarnya, aku sangat takut mati. Karena kamu takut mati, lalu kenapa mencari maut? Karena selalu ada hal yang lebih penting dari kematian. Oke, kontraknya sudah selesai. Hari ini kita berpisah hidup dan mati. Silakan. Kak, menurutmu Tuan akan kalah? Jangan khawatir, Tuan tidak akan kalah. Bahkan jika Tuan kalah itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau begitu, setelah Tuan kalah, apa dia akan menawarkan untuk menukar nyawa kita dengan nyawanya? Apakah Chu Qingran akan menerimanya? Ini adalah taruhan dengan nyawa kita. Apakah kamu bodoh? Mungkinkah dia mempertaruhkan nyawanya? Berdasarkan aturan Hotel Shinto, taruhan menang 3 cara bertaruh, saya yang putuskan. Ai kabel pangingangakan Anda, Tuan, taruhan Anda harus masuk akal. Jangan khawatir. Semangat Kak Qingran, aku yakin kamu bisa. Kita mulai. Oke, ambil kartu pertama. Kartu-kartu jatuh ke lantai. Sebutkan jumlah kartu di lantai dalam 10 detik. Hitung mundur dimulai 10, 9, 8. Total seragam kartu. Aku bilang 109. Anak muda, kau bilang aku curang. Suruh orangmu hitung kartu di lantai. "138 tidak mungkin salah Kakak Qingran, kita menang permainan ini." Keluar dari sini! Jangan khawatir, Tuan, dia tidak akan kalah. Benar 178. Kakak Qingran, kita berhasil. Kamu kalah. Benarkah? Permisi. Sepertinya kau melewatkan 1. Hahaha. Bukankah ini bab 139? Hahaha. Keji,
Tuan Pengadilan menang, Tuan Pengadilan menang. Kakak keren, aku kagum. Aku bicara tentang menghitung kartu di lantai. Ini kartu di tanah, Ya, jadi aku tidak melanggar aturan, kan? iya. Kamu kalah di pertandingan pertama? Bersedia mengakui kekalahan. Oke, senang. Bajingan ini, aku sudah meletakkan kartu di sepatu, tidak mungkin aku bisa menang permainan ini. Pengacara Liu, kalau dia bersikap brengsek seperti itu di setiap permainan, jadi bagaimana kamu memenangkan taruhan ini? Pendekatan Tuan Pengadilan memang masuk akal. Tuan Pengadilan, ada rumor di sungai dan danau bahwa kamu seorang pahlawan orang besar. Bagaimana kamu bisa begitu hina? Berani menggunakan kekuatan sejatimu? Bandingkan dengan adikku Qingran. Dia akan berjudi denganku, tentu saja aku rela berjudi untuk menang. Nak mengajarimu pengalaman hidup-hidup adalah sukses atau gagal. Hidup lebih penting dari segalanya. Kamu. Ayo mulai pertandingan kedua. Oke, pertandingan kedua, tebak tangan. Tebak tangan. Tebak tangan pertaruhan macam apa ini? Cucingran, tebak ada berapa jariku? Hanya 10 jari, tebak apa? Dia bicara untukmu? Tidak. Kamu punya 1 menit, katakan jawabannya. Kak Qingran pasti ada triknya. Dia 10 jari. Kamu tebak apa? Sudah tahu kok tanya. Mungkin Tuan Istana mempermalukan dirinya sendiri dan jawabannya adalah 10. Hei, pertanyaan sesederhana ini tidak bisa jawab, Chu Qingran. Jadi hanya segitu? Pertanyaan sesederhana ini, jika kamu salah menjawab, itu berarti kamu harus kehilangan 300 miliar. Kamu harus kehilangan nyawa, hahaha. Waktunya hampir habis. 3, 2. 9 jari. Dia salah menjawab pertanyaan sesederhana ini, Tuan. Dia kalah, kita bisa menyingkirkannya. Kakak, saya memohon izin untuk menyelesaikan sendiri gadis mati ini. Kak Qingran. Kamu yakin? Aku punya 9 jari. Aku bisa memberimu kesempatan untuk mengubah jawabanmu. Tidak ada perubahan, itu 9. Ini menyangkut hidupmu. Tampan kecil, kamu yakin tidak ingin bicara dengannya? Kakak Qingran. Berhenti bersikap misterius, ayo cari tahu. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Seseorang begitu terburu-buru mencari mati. Kamu kalah. Tuan Pengadilan, bisakah kau selamatkan nyawa kakakku Qingran? Apapun yang terjadi, kita semua bisa bernegosiasi. Chu Qingran, aku memberimu kesempatan, sayang sekali. Kamu tidak menghargainya? Kamu aktif di meja judi 10 tahun lalu tiba-tiba menghilang. Jika aku tidak salah, pasti kamu kalah di poker. Jari tengahmu dipotong, jadi kamu punya jari tengah palsu. Omong kosong, kamu. Kamu bisa menyangkalnya, tapi setelah kau membunuhku, Siaguo mereka akan memeriksa jari-jarimu. Jika kau tertangkap curang, konvensi Hotel Shinto akan batal. Kami akan masuk ke hotel dan menangkapmu. Kamu menakuti siapa? Oke, tebakanmu benar. Aku benar-benar hanya memiliki 9 jari. Kakak Qingran, kita tidak perlu mati lagi. Tapi jangan terlalu senang, karena kamu baru saja menebak jariku dengan benar. Jika aku juga menebak jari kamu dengan benar, paling-paling seri. Kamu keji. Kakak, perempuan sialan ini, kemampuannya sangat kuat. Itu berarti dia tidak punya jari palsu, maka jawaban yang benar seharusnya 10 jari. Aku tebak kamu punya 10 jari? Kamu yakin? Dan bermain perang psikologis denganku. Anak muda, kamu terlalu muda. Aku yakin kamu punya 10 jari. Sayang sekali, kamu salah. Aku hanya punya 9 jari. Kakak Qingran. Oke, anak muda, cukup kejam. Oke, aku anggap kamu menang dalam permainan ini. Jadi mari kita mulai permainan ketiga. Oke, permainan ketiga mudah. Saya akan menuliskannya di selembar karton. Tuliskan angka Arab. Angka ini dari 1 sampai 100. Setelah menulis, saya akan memberikannya kepada pengacara Liu yang datang bersamamu. Jika kamu menebak angkanya dengan benar, itu berarti kamu memenangkan taruhan. Tapi jika tebakanmu salah, itu berarti permainan taruhan hari ini kamu kalah. Saya tidak setuju. Itu tidak masuk akal. Saya tidak setuju dengan itu. Itu tidak masuk akal. Tuan, ini tidak diperbolehkan. Oke. Kak Qingran, apa mau kamu bingung? Bagaimana mungkin kamu bisa menebak? Apa kamu yakin? Saya sangat yakin. Baiklah, senang. Nona Chu Qingran, ini bukan hanya tentang kepentinganmu sendiri. Ini juga mewakili kepentingan negara kita. Taruhan yang konyol seperti ini, bagaimana kamu bisa bilang ya begitu saja? Ya Kak Qingran, kamu tidak bisa mempermainkan hidupmu sendiri. Hei, jangan bicara omong kosong. Dia sudah setuju. Perkataan seorang pria sejati, kuda sulit dikejar.
Cingran bukan seorang pria sejati, dia seorang wanita. Bocah nakal pergi kakak, cepatlah mulai berjudi. Nona Chu, kehilangan nyawa Anda adalah hal kecil, tapi Anda bagaimana saya menjelaskan ini kepada Difu setelah saya kembali ke Tiongkok? Permainan ini tidak dihitung, saya tidak setuju. Pengacara Liu tidak bisa membukanya lebih awal. Jika tidak, meskipun kamu kalah, hahaha. Chu Qingran, aku tidak menyangka kamu begitu sombong, sangat bodoh. Sepertinya kamu hanya tidak bisa untuk ibumu, membalaskan dendam kakakmu, dan mempertaruhkan nyawamu sendiri. Diam. Kamu yang diam bocah. Setelah aku membunuh Chu Qingran, kamu harus membuka mata lebar-lebar untuk melihat dengan jelas. Chu Qingran, aku tidak tahu di alam baka. Apakah ibu dan kakakmu akan meninggal dengan tenang? Hahaha. Chu Qingran, tebak jawabanmu. Seharusnya 7. Tidakkah kamu melihat aku menulis? Ya ampun, tapi sepertinya aku memalsukannya. Hahaha. Coba tebak. Bagaimanapun masih ada 1% kemungkinan menebak dengan benar. Jika aku tidak salah, angka yang kamu tulis adalah 18. Angka yang kamu tulis adalah 18. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Kamu curang. Apa maksudmu? Tidak bisa menebak dengan benar. Kita menang? Tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu kejam? Peluang 1%, dia menebaknya dengan benar. Angka 18. Benar-benar 18. Kak Qingran, kita berhasil, kita menang. Oke. Oke. Oh, begitu. Kita berhasil. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia seorang peri? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kamu kalah. Tepat, aku kalah. Tapi kamu harus beritahu aku, bagaimana kamu menebaknya? Sederhana sekali. Kamu pikir aku baru datang mencarimu hari ini? Tapi sebenarnya orang-orangku sudah masuk hotel 3 hari lalu. Sayang, maukah kau menikah denganku? Oke, aku janji padamu. Tidak apa-apa. Tanggal 18 bulan ini adalah ulang tahunku juga hari keberuntunganku. Ayo makan malam bersama. Oke. Mereka selalu di sisimu, memberimu petunjuk angka 18. Untuk momen kritis, membiarkanmu memilih angka 18. Absurd, meskipun begitu. Bagaimana kamu bisa menebak sebelumnya bahwa aku akan memilih taruhan ini? Kamu dulu berjudi seperti ini, membunuh 2 master yang berjudi denganmu. Di dalam hatimu, taruhan ini tak terkalahkan. Jadi aku pikir kamu pasti akan memilih taruhan ini. Ya, aku kalah. Aku mengaku kalah. Sekarang aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, kamu melukai dirimu sendiri. Kedua, aku punya beberapa permintaan. Kamu melakukannya, aku akan mengembalikan hidupmu. Kau bilang? Ya, Tuan jangan pernah berjanji padanya. Kita bisa saja bunuh dia. Diam, tangkap mereka. Jangan lari. Hei kakak, kau tidak bisa berbuat begini pada kami. Sudah berakhir. Pertama, bantu aku mengawal Curuyan dan yang lainnya kembali ke Xia. Kedua, serahkan biochip. Biochip, jadi kau masih di sini untuk ini? Tepat sekali. Baik, aku janji padamu. Silakan kalau begitu. Hahaha. Hei kakak, jangan pergi kakak. Chu Qingran, jangan terlalu sombong. Curuyan, aku bilang aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja hukum Xia menghukummu. Hei, Chu Qingran, tolong lepaskan kami ya. Aku bisa memberimu banyak uang bisa memuaskanmu. Itu tidak mungkin. Qingran, kamu luar biasa, kakak kedua bangga padamu. Untung ada kamu, adik tanpa kamu. Curuyan itu pasti akan terus lolos begitu saja. Qingran, ayah bangga padamu. Ayah dan kakak-kakak ketiga, ini yang harus aku lakukan. Hei Qingran, apa hubunganmu dengan Song Yang? Selama kakak Qingran mau menikah, aku akan segera menikah. Apa yang kamu pikirkan, anak kecil ayah? Kami sahabat. Oh mau. Jangan khawatir, aku tidak akan menyerah. Aku yakin pasti bisa mendapatkan hatimu, kakak Qingran. Jangan buang waktu untukku. Tidak. Menurut ayah, aku akan jalan-jalan lain kali. Ke luar negeri? Di dalam negeri saja. Hei, bukankah kamu butuh teman? Bagaimana kalau aku ikut? Tidak. Biarkan aku pergi, ya ampun. Qingran, kamu sudah dewasa juga. Ayah tidak bisa mengatur apa yang ingin kamu lakukan.
Bekerja keras. Aku suka kamu, ayo. Untungnya bagus. Wanita cantik numpang ya. Kenapa kamu lengket banget, susah dilepas? Kakak Cingran, selama kamu belum punya pacar, selama belum menikah, aku tidak akan menyerah padamu. Aku akan selalu mengikutimu. Kakak, aku tidak suka anak anjing. Kalau begitu kamu tidak tahu betapa baik. Ayo. Jangan katakan itu, masih ada beberapa keuntungan dari anak anjing. Hei Cingran, kau bilang ada begitu banyak master di dunia ini. Kenapa hanya kau yang bisa menjadi dewa dari 1000 seni? Sangat sederhana, kebanyakan master dari 1000 teknik menghasilkan uang dengan 1000. Dan aku tidak belajar 1000 teknik untuk menghasilkan uang. Selama hati benar, kau bisa melakukannya tanpa keinginan. Melihat perubahan dengan keadaan sadar. Begitukah? Bagaimana dengan 1000 teknik tingkat rendah? Itu adalah ribuan kartu. 1000 teknik Zongshui adalah menghafal kartu, perang psikologis. Jadi apa itu 1000 teknik tingkat tinggi? 1000 teknik tingkat tinggi. Ini tentang mengambil satu langkah demi satu langkah. Ini matematika, statistik, probabilitas. Ada banyak pengetahuan yang terlibat. Ini terlalu rumit. Pokoknya aku sudah tahu, Kak Cingran. Itu adalah 1000 dewa terbaik dan terhebat di dunia. Hei. Ini kunci mobilku. Aku bertaruh semuanya. Hahaha. Kau yakin? Buka, aku 3A. Aku tidak percaya kau masih bisa mengalahkanku. Hahaha. Permisi. Aku ini bunga yang berantakan. Kau curang. Kalau kalah, ya kalah. Kau bohongi aku, kau curangi aku. Pergi. Lihat kamu, langsung kutendang. Cari masalah lagi. Lihat kamu, langsung kutendang. Kenapa nggak mikirkan kamu udah nggak muda? Tinggalkan aku sendiri, biarkan aku mati. Lo baru aja kalah uang kan? Apa sih yang ribut? Lo tahu apa? Aku sudah menabung selama 2 tahun. 250.000, semua habis. Mobilku juga hilang. Aku malu pulang. Istriku masih nunggu uang buat beli obat. Anak-anakku masih nunggu uang buat sekolah. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Jika kamu memberiku kesempatan lagi, aku pasti tidak akan bertaruh lagi. Bertaruh lagi, aku sumpah bukan manusia. Serius. Tapi apa gunanya bicara itu sekarang? Bawa aku ke orang-orang itu, aku akan membantumu memenangkan uangmu kembali. Kamu? Lupakan saja, jangan ikut campur. Kenapa banyak omong kosong? Tunjuk jalan. Oke, jika kamu kalah jangan salahkan aku. Jangan khawatir, kakakku Cingran tidak pernah kalah tunjuk jalan. Ahu ada di sini. Niri sepupuku, dia datang untuk berjudi denganmu. Selamat datang. Kamu mau main apa? Main Golden Flower saja. Waktuku singkat, main 1 putaran saja. Ini mobilku, ada di depan pintu. Jika aku kalah, mobil itu milikmu. Jika aku menang, kembalikan semua yang hilang dari Ahu. Gimana? Kamu pergi lihat mobilnya dulu. Bang anjing, benar ada Porsche di luar. Kocok kartu. Lagian main 1 putaran saja. Tidak perlu disembunyikan. Ayo lakukan. Oke, kamu duluan. 1 lawan 2. Ini kalah kan? Itu semua kartu besar. Jangan ngomong sembarangan. Maaf ya, aku 3. Terima kasih banyak Nona, kirim saya Porsche sejauh ini. Ini beneran 3A. Ini bisa palsu.
Bagaimana mungkin? Kamu curang. Kamu menang karena keahlian. Kalau aku menang, aku akan curang. Cepat kembalikan semua uang padaku dan mobilnya. Aku sudah bilang, tidak mungkin adikku Cingran kalah. Berani muncul di wilayah gue. Bro, keroyok dia. Kamu di luar kendalinya. Tante, maafkan aku. Maafkan aku. Nona, terima kasih sudah menyelamatkan hidupku. Kamu beruntung hari ini. Aku menyelamatkanmu. Tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu di masa depan. Aku tahu. Tahu kenapa aku menang? Karena aku curang. Bodoh dan lucu. Setiap taruhan ada akalnya tahu. Kakak Dok itu juga curang. Hanya saja ilmu tipu dayanya tidak setinggi adikku Cingran. Itulah kenapa kita menang. Kamu bodoh sekali berjudi. Uang sebanyak apapun tidak cukup untuk kamu hilangkan. Aku tahu aku tidak akan berjudi lagi ke depannya. Ya, itu semua sudah berlalu. Ambil uang hasil jari payahmu. Kembalilah ke istri dan anak-anakmu. Terima kasih Darmawan. Kak Cingran, akhirnya aku tahu kenapa kamu adalah Dewa Seribu Seni. Kenapa begitu? Karena para Master Seribu Seni mencari nafkah dengan 1000 seni, membunuh banyak orang, dan kamu, tapi dengan 1000 keterampilan, menyelamatkan banyak penjudi di lautan penderitaan. Sejak guruku mengajariku 1000 keterampilan, dia bilang, aku tidak boleh mengambil untung darinya. Untuk menyelamatkan penjudi dengan 1000 keterampilan, memberi manfaat bagi satu pihak. Dan aku melakukannya. Kak Cingran baik hati. Suatu kehormatan bagiku menjadi temanmu seumur hidup. Jika aku bisa menjadi suamimu, aku juga rela hidup pendek hanya 30 tahun. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak mau suami yang pendek umur. Maksudmu apa? Apa kamu setuju? Kamu salah dengar. Aku tidak bilang apa-apa. Hei, tunggu aku.